Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Masjid Qiblatain menjadi salah satu masjid yang banyak dikunjungi jemaah umroh dan haji dari penjuru dunia ketika mereka berada di Madinah. Umat muslim meyakini masjid ini merupakan tempat ketika Rasulullah Nabi Muhammad menerima wahyu untuk mengubah arah kiblat. Selengkapnya akan disampaikan, berikut akan kami tampilkan liputan dari jurnalis kami dari Tribun Solo, Aji Bramasta. Nasabah atau kompleks masjid di Madinah sering didatangi oleh jamaah umroh maupun haji dari penjuru dunia. Meskipun namanya kompleks itu masjid atau masjid Asabah, tapi sebetulnya terdiri 6 masjid ditambah satu masjid Qiblat Ain yang ada di Madinah. Nah, saat ini saya ada di dalam masjid Qiblat Ain. Masjid ini sering dikunjungi juga oleh para jamaah haji dan umroh karena diyakini pada tahun 3 Hijriah, masjid ini menjadi tempat Nabi Muhammad SAW menerima waktu untuk mengubah arah kiblat dari yang semula ke Yerusalem atau Palestina di Aqsa menuju ke Makkah atau Ka'bah. Saya Haji Bramasta, melaporkan dari Masjid Qiblat Ain Madinah tahun awal. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ex-Menteri Perdagangan Mendak Muhammad Lutfi memenuhi pemanggilan penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Rabu hari ini, 22 Juni. Muhammad Lutfi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya termasuk minyak goreng. Muhammad Lutfi tampak datang sekira pukul 9:10 waktu Indonesia Barat di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Iqman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Iqman. Ya benar rekan Arista, memang tadi mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng pada periode 2001 hingga 2022. Memang tadi pantauan Tribunnews, Muhammad Lutfi telah tiba menghadiri pemeriksaan sejak sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat di Gedung Bundar Jaksa Agung RI. Lihat Lutfi memang tadi memakai mobil minibus berwarna hitam. Dia juga tampak ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya dalam pemeriksaan kali ini. Tanya itu memang tadi dia tampak memakai pakaian batik berwarna putih dan celana bahan berwarna hitam. Dia juga tampak membawa tas laptop berwarna hitam di tangan saat pemeriksaan kali ini. Tadi setidaknya di Kejaksaan Agung memang Lutfi masih enggan untuk meladeni pertanyaan awak media. Dia menyatakan akan memberikan atau pernyataan selesai diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Memang dalam kasus ini Kejaksaan Agung RI telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng tersebut. Memang beberapa di antaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak RI Indra Sari Wisnuwardana, kemudian Lee Chen Wei selaku pendiri dan analisis independen Research Advisory Indonesia. Lalu 3 orang lainnya merupakan pejabat dari perusahaan eksportir, yaitu Stanley selaku Senior Manager Corporate Affairs, Gelita Agung Agri Industri, kemudian Master Parulian Tumangkor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Pikaro Tagore selaku General Manager Musimas. Memang sampai saat ini pemeriksaan ex-Mendak Lutfi masih berlangsung dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti kapan pemeriksaan akan berakhir. Demikian rekan Arista. Baik, terima kasih rekan Iqman dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA SMK Negeri di Riau resmi dibuka mulai tanggal 20 hingga 24 Juni. Gubernur Riau Syamsuar dengan tegas mengingatkan kepala sekolah agar tidak main-main saat penerimaan siswa baru ini. Gubri mengancam akan mencopot kepala sekolah jika ada yang bermain dalam PPDB. Salah satu permainan yang disoroti oleh Gubri adalah Capsek, menambah daya tampung siswa dengan menambah rombongan belajar atau rombel atau kelas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Saiful Misyono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful.
Ya, baik rekan Firda dan pemirsa Tribunner dimanapun berada, dapat kami informasikan bahwa penerimaan siswa didik baru atau PPDB tingkat SMA dan SMK Negeri sederajat di Provinsi Riau resmi dibuka mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Juni mendatang. Nah, setelah pendaftaran dibuka, kemudian nanti akan dilakukan pemilihan sekolah yang dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang. Nah, setelah itu baru nanti akan dilakukan pengumuman kelulusan yang dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2022 mendatang. Dapat kami informasikan rekan Firda dan pemirsa bahwa pada penerimaan siswa didik baru kali ini, Gubernur Riau kemarin secara resmi meluncurkan aplikasi online untuk PPDB online di Provinsi Riau, dan Gubernur berpesan kepada kepala sekolah agar tidak bermain-main dalam penerimaan siswa baru, apalagi sampai melakukan pemungutan biaya, karena seluruh pendaftaran siswa baru itu gratis. Sehingga Gubernur meminta agar kepala sekolah benar-benar melakukan PPDB ini secara transparan dan tidak boleh ada permainan. Sebab Gubernur memang mendapatkan bocoran beberapa tahun sebelumnya ini ada kasus di mana kepala sekolah ini mencari keuntungan dari penerima siswa baru dengan cara meminta sejumlah uang kepada orang tua siswa dengan alasan uang bangku. Nah, kemarin ditegaskan oleh Gubernur jika hal tersebut dilakukan oleh kepala sekolah, maka dirinya tidak segan untuk mencopot secara langsung kepala sekolah dan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Saiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur Riau, Syamsuar. Berikut liputannya untuk Anda. Persiapan PPDB ini lebih baik daripada tahun lalu. Harapan saya mudah-mudahan betul-betul aman ya, sehingga tidak ada nanti terganggu dengan hacker dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan lebih tertib daripada tahun lalu. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, tentunya sesuai petunjuk ini gunakanlah dengan sebaiknya dan tidak ada nanti upaya-upaya dengan jalan yang katakanlah yang tidak seharusnya gitu dibuat. Nah, maka tadi saya ingatkan kepala sekolah jangan coba-coba membuat sesuatu yang barangkali tidak sesuai dengan ketentuan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD memimpin penyitaan aset seluas 89,01 hektare terkait BLBI pada Rabu 22 Juni hari ini. Aset tersebut termasuk 1 lapangan golf dan 2 hotel di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Aset tersebut terkait obligor PT Bank Asia Pasifik atas nama Setiawan Harjono, Hendrawan Harjono, serta pihak terafiliasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat sore rekan Firda. Bisa disampaikan tadi setelah penyitaan berlangsung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD menyatakan bahwa aset berupa 1 lapangan golf dan 2 hotel tersebut diperkirakan senilai 2 triliun rupiah. Selain itu juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tadi juga menyatakan bahwa sampai saat ini total perolehan aset yang berhasil disita oleh Satgas BLBI adalah seluas 22,3 juta meter persegi dengan nilai perkiraan sekira 22,6 triliun rupiah. Tadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyampaikan bahwa lapangan golf dan 2 unit hotel tersebut akan tetap beroperasi, diantaranya karena memang masih banyak masyarakat yang bergantung atau menggantungkan hidupnya dari aset-aset tersebut. Namun demikian, setelah penyitaan dilakukan, pengelolaan atau pengawasan dari aset tersebut akan dilakukan oleh negara. Selain itu tadi disampaikan juga bahwa masih akan ada lebih banyak lagi aset-aset yang berada di sekitar Bogor terkait BLBI yang juga akan disita. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga
menegaskan bahwa pemerintah sudah tidak mau lagi berdebat terkait dengan aset BLBI. Untuk itu, Satgas BLBI akan terus melakukan penyitaan terkait aset-aset BLBI. Selain itu, Mahfud MD yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang juga memperingatkan kepada obligor dan juga kreditur dari BLBI untuk tidak kucing-kucingan mengalihkan aset dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang terkait aset-aset tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Firda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI. Berikut liputannya untuk Anda. Maka bersama kita tadi secara simbolik untuk dilanjutkan ke secara tegas bahwa aset ini sebagai PT Bogor Raya Development kita hari ini untuk selanjutnya di bawah pengawasan sepenuhnya dari BLBI melalui DJKS. Jumlahnya sudah saya sampaikan tadi, kemudian prosedur juga sudah saksikan tadi tentang prosedur penyitaan, dan soal kebenaran materialnya itu seperti saya katakan tadi, kita tidak lagi mau berdebat karena dulu ini selalu tertunda-tunda hal seperti ini, karena kalau DJKN mau menunda katanya hitungannya salah. Ada lagi yang masih dilaporkan ke Bareskrim, sudah ditanya Bareskrim, masih juga dilaporkan kejaksaan. Ada yang bilang Pak hitungannya antara BPK dan BPKP beda, dan seterusnya sehingga kita berdebat tidak selesai. Sekarang hentikan debat, dan untuk aset yang di sini PT Bogor Raya Development ini, dua instrumen hukum sudah kita kantongi. Jumlahnya yang berbeda-beda itu sudah diputus. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan sidak ke Rumah Potong Hewan atau RPH Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Selasa 21 Juni. Sidak ini dilakukan untuk memastikan dan meninjau sapi-sapi di RPH Bubulak dalam kondisi sehat, terlebih saat ini menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Sambil menggunakan hazmat, Bima Arya mengatakan akan terus melakukan pengawasan penjualan sapi di wilayah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya giat yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada hari kemarin untuk meninjau langsung perkembangan ataupun kemajuan sapi-sapi yang berada di Rumah Potong Hewan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dan kunjungan Bima Arya ini pun sekaligus untuk meninjau langsung untuk mengupdate kasus penyakit mulut dan kuku di RPH Kota Bogor itu sendiri. Dan perlu rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya beberapa waktu lalu ataupun sekira 2 pekan yang lalu di RPH Kota Bogor ini ditemukan 7 kasus positif PMK yang menyebabkan ratusan sapi di PMK itu disuspek PMK secara klinis. Nah, dalam kunjungan yang kemarin yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ataupun DKPP Kota Bogor, serta jajaran Forkopimda lainnya menemukan bahwasanya 7 ekor sapi yang dinyatakan positif PMK beberapa pekan lalu ini sudah sembuh dan tinggal menunggu recovery. Namun data lain menyebutkan bahwasanya saat ini di Kota Bogor ini sendiri ditemukan 184 ekor sapi yang disuspek PMK secara klinis. Artinya masih ada kemungkinan bahwasanya sapi-sapi tersebut bisa dinyatakan positif PMK ataupun tidak positif PMK. Hal tersebut masih menunggu uji lab terlebih dahulu. Kemudian dalam sidaknya kali ini Bima Arya pun menegaskan bahwasanya hingga tanggal 29 Juni 2022 jalur peredaran masuk sapi ke Kota Bogor itu akan ditutup sementara. Artinya
sampai tanggal 29 jalur ataupun sapi-sapi yang masuk dari daerah luar itu tidak diperkenankan untuk masuk ke Kota Bogor. Pun dari Kota Bogor menuju kota lainnya. Namun ditegaskan kembali bahwasanya masyarakat Kota Bogor menjelang Idul Adha ini masih diperbolehkan transaksi membeli hewan-hewan kurban, namun tidak boleh masuk ke Kota Bogor sampai tanggal 29 Juni 2022 mendatang. Kemudian Bima Arya pun mengatakan bahwasanya untuk masyarakat masih terkait PMK ini, masyarakat masih bisa mengkonsumsi daging dan susu dari sapi tersebut. Dan Bima Arya pun sempat menjelaskan bahwasanya bagian jeroan ataupun bagian kepala dari sapi pada saat PMK ini tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan tambahan informasinya bahwasanya ketika melakukan kunjungan ataupun sidak ke RPH Bubulak Kota Bogor pada hari kemarin sambil menggunakan hazmat, Bima Arya pun menegaskan bahwasanya untuk masyarakat Kota Bogor sendiri saat ini sudah diimbau untuk tidak memberi makan rusa kepada tidak boleh memberi makan kepada rusa yang berada di Istana Bogor. Hal tersebut dilakukan untuk ataupun sebagai langkah antisipasi penyebaran hewan-hewan PMK, sebab berdasarkan keterangan darinya, Bima Arya mengatakan bahwasanya penyakit PMK ini carrier utamanya itu adalah manusia, sehingga ketika manusia banyak berinteraksi dengan hewan ternak, ditakutkannya virus PMK ini menyebar secara masif di Kota Bogor. Begitu Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Bogor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisinya baik, ya saya kondisi baik ya, tapi kami pastikan terus ya. Yang penting adalah ini kan tidak menular ke manusia, itu yang paling utama. Tidak menular ke manusia. Kita lakukan monitor ya, harusnya di sana sudah ya. Di sana sudah ada koordinasi dengan pemirsa. Koordinasi sudah bisa juga ya. Kondisi masih baik semua ya. Kondisi masih baik karena dia liar Pak, bagus ya. Mungkin langkahnya apakah tidak boleh interaksi dulu dengan para pengunjung? Tidak boleh. Enggak, yang penting begini, pengunjung ya diminta, ini kan harus Sabtu Minggu banyak pengunjung ya, diminta untuk tidak berinteraksi dulu ya, karena ini kan karirnya itu manusia. Jadi sekarang kita ini tidak terkena ya, tapi kan ini menempel. Jadi kalau kami pulang ke rumah kemudian berinteraksi dengan hewan ternak di rumah, ya hewan ternak bisa kena juga. Nah itu, jadi jangan sampai yang memberi makan itu menjadi karir pembawa virus PMK ini ke rusa-rusa. Jadi kita himbau untuk Sabtu Minggu ini kami akan perintahkan juga Pol PP untuk mengawasi, tidak memberi makan dulu rusa di istana Sabtu Minggu. Ya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan kampus Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab atau Pusiba di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 22 Juni. Kampus Pusiba merupakan lembaga pendidikan dibangun oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Dalam sambutannya, Wapres berpesan agar kampus Pusiba menjadi pusat aktivitas dakwah dan sosial. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fahdi Fahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fahdi. Ya, Firda, tadi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab atau Pusiba di Bekasi. Ma'ruf Amin berpesan agar calon mahasiswa Al-Azhar dapat memanfaatkan Pusat Studi Pusiba ini sebaik mungkin untuk membekali diri dengan kemampuan bahasa Arab sebelum menempuh jalur kemahasiswaan di Universitas Al-Azhar. Tadi Ma'ruf Amin juga meminta bahwa para mahasiswa untuk membekali diri dengan wawasan keislaman dan keindonesiaan yang moderat. Dirinya juga menilai bahwa nilai-nilai yang ditanamkan oleh Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di Indonesia, yaitu Islam moderat dan wasatiyah. Wakil Presiden juga meminta mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan meminta pusat studi Pusiba ini agar melakukan kerjasama yang berkesinambungan dengan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Tadi juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung soal kemunculan kelompok Khilafatul Muslimin di Indonesia.
Menurutnya kehadiran kelompok Khilafatul Muslimin yang mengusung ideologi khilafah ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia atau menyimpang. Tadi Ma'ruf menyatakan bahwa ideologi Khilafatul Muslimin tidak sejalan dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurutnya sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Dirinya meminta agar kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin ini untuk di-stop, sementara untuk kegiatan para anggotanya, para pengikut dari Khilafatul Muslimin ini untuk dibina agar kembali menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Fahdi dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Kesempatan dan Islam dan bahasa Arab yang terakhir oleh bahasa Indonesia. Jadi ini tempat untuk mempersiapkan mahasiswa kita yang akan nanti dikirim ke Al-Azhar supaya di sana tidak menyebutkan bahasa lagi, tidak ada lagi matrikulasi, ya persoalan bahasa sudah diselesaikan di Indonesia. Ini saya kira usaha yang luar biasa. Ya, di sana itu tidak ada. Dan tiap tahun kita memang mengirim mahasiswa ke Mesir. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada hari kedua pada Rabu 22 Juni hari ini. Pada hari kedua ini dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Risma hari ini atau Risma menjadi pengisi materi pembekalan untuk Ketua DPD untuk 34 provinsi. Dalam pemaparannya, Risma membeberkan kinerjanya sebagai Mensos yang mengedepankan prinsip 3T, yakni terdepan, terpencil, dan terbelakang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda, selamat sore. Ya, jadi hari ini merupakan hari kedua PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, pada Rakernas yang kedua ini dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma yang juga kader PDIP. Nah, dalam hari kedua ini dia menjadi pengisi materi atau untuk pembekalan terhadap Ketua DPD 34 Provinsi. Nah, dalam pemaparannya Risma membeberkan kinerjanya sebagai Mensos yang mengedepankan prinsip 3T, yakni terdepan, terpencil, dan terbelakang. Nah, menurutnya kerja ini merupakan perwujudan ideologi kerakyatan yang dipegang oleh PDIP. Adapun prinsip 3T yang dimaksudkan untuk memerdekakan rakyat Indonesia di pedalaman agar menikmati akses yang sama dengan warga kota. Risma juga mengaku semasa menjadi Mensos sudah mengurusi beberapa kebutuhan penting warga di Pulau Bertam, Kepulauan Riau. Semisal kata Risma, pemerintah sudah mengusahakan air bersih dan pembangunan tower agar warga di sana bisa berkomunikasi. Risma kemudian mengatakan pemerintah juga sudah mengurusi kebutuhan warga pedalaman di Kampung Erosaman, Distrik Derkaumur, Kabupaten Asmat, Papua. Awalnya, kata Risma, pemerintah menyampaikan bantuan yang belakangan menjadi kiriman pertama yang pernah mendarat di Kampung Erosaman. Ia melanjutkan saat ini pemerintah sedang mengupayakan lumbung pangan, termasuk membudidayakan lele bagi masyarakat di sana. Pembekalan dari Risma itu diketahui tidak hanya diberikan bagi Ketua DPD PDIP di 34 provinsi dan gubernur dari para kepala daerah. Nah, para bendahara DPD PDIP di 34 provinsi juga menerima pembekalan serupa dari ruang kelas lain melalui sambungan video. Nah, Tribuners sekalian juga pada hari ini juga tampak beberapa pengurus DPP PDIP yang hadir seperti Rudianto Zain, kemudian Mindo Sianipar, kemudian Imade Urip, kemudian ada juga Arika Ziptaning,
kemudian ada Jarod Saiful Hidayat, kemudian ada Kepala BKNP PDIP Arya Bima yang juga mendampingi Risma. Sementara di jajaran peserta tribunal sekalian, tampak juga hadir tadi ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ada Gubernur Bali Wayan Koster. Baik, sekian rekan Firda atas laporannya dari Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Versianus dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar memberikan bantuan kepada warga RT 8 lingkungan 2 Kelurahan Kakenturan 1 Kecamatan Maesa Kota Bitung pada Selasa 21 Juni. Bantuan berupa paket sembako diserahkan melalui penjabat Sekda Kota Bitung Rudi Teno didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bitung Lady Ambat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Woyongkere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa atau Senin malam kemarin mengalami musibah bencana alam seperti tanah longsor dan banjir genangan yang meluap dari saluran. Dan akibat dari peristiwa itu ada 7 titik yang mengalami dampak terkena longsor dan beberapa titik terkena genangan banjir karena genangan air. Dan Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar langsung menerjunkan bantuan berupa paket sembako yang diserahkan melalui pejabat sekretaris daerah Kota Bitung Bapak Rudi Teno dan didampingi oleh Kadis Sosial Ibu Lady Ambat di satu di antara titik longsor yaitu di Kelurahan Kakenturan 1 Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara, tepatnya di RT 9 lingkungan 2. Dan di rumah ini cukup parah karena tembok di ruang keluarga atau ruang tamu dan tembok di kamar milik keluarga Elsa ini runtuh atau ambruk dan sempat menimpa penghuni rumah yaitu anak dari Elsa, namun beruntung tidak sempat terjadi korban jiwa. Dan menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung VVKDK, dari 7 titik tersebut pihaknya langsung melakukan asesmen dan melakukan pendataan lebih lanjut dan lebih rinci dan menyampaikan hingga berita ini dirangkum tidak ada korban jiwa dan hanya ada korban luka yang hanya beberapa orang saja. Dan Kalaks BPBD Kota Bitung VVKDK dalam penyampaiannya juga berpesan kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan atau membangun rumah di lokasi rawan bencana seperti longsor harus melakukan pembangunan atau rumahnya harus dibuat anti atau tahan gempa. Begitu rekan Firda laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Pelaksana atau Kalaks BPBD Kota Bitung VVKDK. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama bencana banjir, tapi banjir bukan seperti banjir-banjir kemarin. Banjir kali ini adalah banjir genangan. Banjir genangan dan di lokasi-lokasi yang rawan banjir seperti Pateten 1 yang kemarin terjadi, kali ini juga terjadi, tetapi tidak seberat waktu kemarin. Hari ini agak ringan, dalam waktu 2 jam sudah surut. Nah, itu banjir, kemudian longsor. Longsor ada 7 titik. 7 titik di Kakenturan 2, Kakenturan 1, Air Tembaga 2, sama Winenet 1. Itu. Ada korban? Kalau korban jiwa, enggak ada korban jiwa. Luka? Kalau luka mungkin ada yang anak, tapi hanya luka ringan? Iya, luka ringan. Objek yang tertimpa longsor apa saja, Bu? Dan taksiran kerugian atau volume kerugian ringan berat kah atau? Kalau longsor sih ada beberapa titik, ada yang ringan, ada yang sedang, ada juga yang berat. Nah, paling berat itu kalau di tim asesmen kami yaitu di rumah ibadah Pura
Oh, pura ya? Pura ya, karena pagarnya Tanggul, itu pagar. Iya, tanggul pagar itu agak panjang dan Jajaran elit Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Rabu 22 Juni menyambangi Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku bersama sederet pimpinan PKS datang untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Danang Triatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Ya, benar sekali jajaran elit Partai Keadilan Sejahtera pada Rabu 22 Juni 2022 menyambangi Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku bersama sederet pimpinan PKS menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran petinggi Nasdem lainnya. Syahiku datang didampingi oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar, serta Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan Al-Muzamil Yusuf. Pertemuan kedua partai ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan PKS punya banyak kesamaan dengan Nasdem terkait pandangan pikiran yang sangat dimungkinkan untuk disatukan dalam bentuk kolaborasi. Salah satu kesamaan pandangan tersebut ialah bahwa permasalahan bangsa yang kompleks tak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Selain itu, PKS dan Nasdem juga punya kesamaan soal menempatkan komitmen ideologi Pancasila di atas kepentingan masing-masing partai. Kesamaan tersebut yang diharapkan terjalin jadi awal untuk memulai diskusi lebih lanjut dalam hal konsolidasi menghadapi pemilu serentak 2024. Terkait kemungkinan berkoalisi dengan PKS, Surya Paloh tadi menyebut hal itu mungkin saja terjadi. Namun untuk posisi hari ini, kedua partai belum berkoalisi tapi masih sama-sama melakukan penjajakan dan persiapan untuk kerjasama tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Danang dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Danang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi kami berdua, belum ada satu hal yang cukup serius menjadi pembahasan di antara kami. Tapi telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lalui. Seperti program subsidi angkut atau SOA penumpang, pihak Disperindakop Kaltara memastikan program SOA barang teranggarkan di dalam APBD 2022. Kepala Disperindakop Kaltara Hasriani mengatakan sudah mengalokasikan anggaran untuk SOA barang, khususnya untuk SOA barang yang menggunakan moda transportasi udara seperti halnya titik tujuan Krayan dan Nunukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Firda dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kaltara atau Disperindakop Kaltara memastikan program SOA untuk ongkos subsidi barang tetap berjalan di APBD 2022 ini. Setidaknya dianggarkan sebesar 8,5 miliar rupiah untuk subsidi ongkos angkut barang dengan menggunakan sejumlah moda transportasi, baik itu udara, air, ataupun sungai, dan juga darat. Khusus untuk moda transportasi udara ke wilayah Krayan Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, pihak Disperindakop Kaltara menganggarkan sebesar 2,5 miliar rupiah untuk subsidi ongkos angkutan barang ini. Kepala Disperindakop Kaltara Hasriani berharap dengan adanya subsidi ongkos angkut ini mampu meringankan beban ongkos angkut bagi warga masyarakat Kaltara yang tinggal di daerah pedalaman atau di daerah 3T, terdepan, terisolir, dan terluar. Pihaknya juga berharap
nantinya peran kabupaten kota dan juga pemerintah pusat turut terlibat untuk membantu menambah besaran subsidi ongkos angkut ini, sehingga beban subsidi ongkos angkut ini tidak hanya terpusat di pemerintah provinsi semata. Begitu rekan Firda laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Faudi dari Kepala Disperinakop Kaltara, Hasriani. Berikut liputannya untuk Anda. Kerembawan, jadi khusus untuk anggaran flightnya itu 2,5, 200-nya itu untuk darat. Biasanya kan ke perairan selatan juga fly, tapi kita lewat situ aja, sehingga masyarakat yang punya kendaraan di perairan itu bisa kita fungsikan juga, sehingga mereka juga punya penghasilan kan. Jadi kita gunakan nanti misal berapa ton nanti untuk Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung. Tamron alias Aon, pengusaha asal Koba yang telah malang melintang di sektor pertimahan, ditunjuk PJ Gubernur Bangka Belitung sebagai Ketua Satgas. Tetapi hingga ditunjuk Ketua Satgas, belum ada struktur pengurusan dan tugas yang harus dilakukan oleh Satgas tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait informasi dari Provinsi Bangka Belitung, di mana penjabat atau PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin pada Minggu tanggal 19 bulan 6 2022 kemarin telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Tambang Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung, di mana pembentukan Satgas ini PJ Gubernur juga telah menunjuk Ketua Satgas, yaitu Tamron alias Aon, yang merupakan pengusaha tambang yang telah hilir mudik dan terkenal di Provinsi Bangka Belitung. Dipilihnya Aon menjadi Ketua Satgas juga mendapatkan respon berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, dan masyarakat umum di Provinsi Bangka Belitung. Di mana pro kontra ini terjadi karena track record yang pernah yang pernah ada pada saudara Aon ini, yaitu karena Aon merupakan pernah menjadi terdakwa pada kasus hukum, dan menjadi pada saat itu perkaranya itu terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang terjadi pada 2006 lalu. Tapi PJ Gubernur menegaskan bahwa dia memilih Aon sebagai Ketua Satgas memiliki beberapa alasan, dan ia ibaratnya tidak ingin menyalahkan bahwa setiap orang itu menurutnya memiliki kesalahan. Dan saat inilah saudara Aon dapat memperbaiki dan menunjukkan kualitasnya sebagai pengusaha tambang dan memperbaiki tata kelola tambang di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sulta Indrajaya juga mengapresiasi terkait Satgas yang telah terbentuk ini. Mereka sebagai pihak kepolisian akan mendukung dan menindak secara tegas, baik dari kolektor hingga penambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, apabila tetap menambang secara ilegal, maka akan langsung ditindak. Dan mereka juga mengarahkan para penambang dan kolektor ini mulai dari sekarang menambang secara legal, tidak ilegal. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan pertambangan yang ilegal, yang masih marak, kami juga selalu melakukan penindakan-penindakan, namun kami tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus semua berperan, termasuk masyarakat. Kadang-kadang informasi kami butuhkan dari masyarakat, dan komitmen kita bersama bahwa harus lingkungan diselamatkan.
Saya paham juga bahwa kesejahteraan masyarakat juga harus dikedepankan, kemudian juga lingkungan pun juga tidak boleh kita abaikan karena ini untuk masa depan anak cucu kita. Kemudian juga penindakan-penindakan yang kami lakukan itu juga cukup masif. Sampai saat ini dari awal tahun itu sudah 87 LP yang kita proses ya, dan juga melakukan penertiban-penertiban secara persuasif itu sudah 180-an kali. Polres Majalengka bersama Pemkab Majalengka menggelar inspeksi mendadak di Pasar Tradisional menjelang Idul Adha 1443 Hijriah pada Selasa 21 Juni. Kegiatan ini dilakukan untuk menstabilkan harga bahan pokok saat perayaan Hari Raya Kurban tersebut. Beberapa pedagang yang menjual bahan pangan di Pasar Kadipaten Majalengka didatangi dan diwawancarai oleh Kapolres Majalengka secara langsung untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa Polres Majalengka yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional, salah satunya ke Pasar Kadipaten Majalengka. Hal itu berkaitan dengan pihaknya menindaklanjuti atau menekan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha pada bulan Juli mendatang. Petugas atau kepolisian langsung didampingi oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Majalengka. Dalam kegiatan itu diketahui ada beberapa bahan pangan yang ditemukan dalam keadaan harganya naik, seperti cabai merah, cabai keriting, bawang merah, tomat, kol, maupun telur. Nah, menurut pedagang yang ditemui langsung oleh Kapolres dalam giat sidak tersebut mengaku kenaikan itu sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Bahkan hari demi hari harganya itu semakin tinggi. Semula contohnya sebagai contoh cabai merah dari harga 40.000 per kilogram menjadi 80.000 per kilogram. Lalu tomat dari 8.000 menjadi 16.000. Ada juga kol dari 10.000 menjadi 13.000. Dan telur ayam dari 24.000 menjadi 28.000 per kilogramnya. Adanya temuan barang-barang kebutuhan pokok yang naik itu membuat Polres Majalengka bergerak cepat dan akan segera menindaklanjutinya. Nah, menurut Kapolres bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan kepada distributor atau supplier yang menerima barang sebelum sampai di pasar. Pihaknya akan mendalami apa penyebab bahan-bahan pangan tersebut harganya terus tinggi. Namun dari pengakuan pedagang bahwa kenaikan sejumlah bahan pangan terjadi akibat penyuplaian barang yang kurang dari petani di daerah, sehingga banyak juga pedagang yang kini terpaksa mengambil barang dari luar daerah. Nah, sementara dari hasil sidak juga masih terdapat juga barang yang harganya atau stoknya masih terbilang stabil, seperti daging sapi maupun minyak goreng. Stok minyak goreng curah maupun kemasan jumlahnya di Pasar Kadipaten kondisinya justru melimpah. Antrian pembeli juga sudah tidak ditemukan di beberapa distributor atau agen di pasar tersebut, di mana kini harga per liter minyak curah ini di angka 15 sampai 16.000 dan kemasan bergantung merek ya dari 25.000 sampai 27.000 per liter. Nah, kemudian harga daging sapi di pasar tersebut juga masih terbilang stabil di angka 130.000 sampai 140.000 per kilogramnya. Harga tersebut dibanding sebelum Lebaran Idul Fitri harganya kini cenderung stabil. Sementara untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga, Polres Majalengka juga akan melakukan koordinasi secara intens dengan dinas terkait guna terus menyuplai daging kepada para pedagang sehingga tidak ada
sendatan penyuplaian yang membuat harganya melambung tinggi. Adapun terkait adanya wabah PMK, Pak Polres juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada imbas yang cukup berarti di Majalengka sendiri. Saat ini kondisinya aman dan dipastikan siap menyambut Hari Raya Kurban Juli mendatang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Eki dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Majalengka KBP Edwin Afandi. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, hari ini kita melaksanakan pengecekan terhadap harga-harga komoditas bahan pokok di Pasar Kadipaten bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Majalengka, dan kita menemukan bahwa ada beberapa komoditas bahan pokok yang dalam kondisi fluktuasi harganya naik, seperti cabai merah, cabai keriting, tomat, kol, telur. Nah, itu harganya naik. Tentunya dengan pengecekan ini kemudian kita akan melakukan tindak lanjut berupa pengecekan supplier atau distributor sebelum sampai pasar. Mudah-mudahan dengan tindak lanjut ini dapat membuat harga semakin stabil. Itu kenaikan dikarenakan apa kemarin? Kebanyakan kenaikan dikarenakan yang pertama adalah tingkat suplai dari komoditas daerah yang berkurang. Jadi komoditas daerah seperti tomat, kemudian cabai, bawang, itu komoditas daerah di Kabupaten Majalengka berkurang, kemudian mereka harus membeli dari komoditas dari luar Kabupaten Majalengka. Itu antisipasi untuk lonjakan harga yang lebih tinggi? Kita tetap melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang. Mudah-mudahan dengan pengecekan terhadap ketersediaan barang tidak terjadi kelangkaan, ini tetap membuat harga stabil di angka itu. Mudah-mudahan dapat menurunkan harga barang. Aksi 3 orang pemuda diduga melakukan tindak pencurian terekam kamera CCTV. Ketiga pelaku yang belum diketahui identitasnya ini tertangkap kamera CCTV sedang mencuri kucing di rumah warga di Jalan Pulau Kelagian, Kedamaian, Bandar Lampung pada Minggu 19 Juni. Dari rekaman CCTV tampak kedatangan 3 orang pelaku dengan mengendarai 1 sepeda motor. Salah satu dari ketiga pemuda tersebut turun dari motor dan mendekati pagar rumah korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Baik, Firda, bisa saya laporkan untuk aksi pencurian kucing ini terjadi pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 6 pagi. Saat itu kucing jenis Anggora milik korban sedang berada di atas pagar depan rumah. Nah, saat itu juga datang 3 orang pemuda yang diduga sebagai pelaku pencurian. Adapun satu dari 3 orang tersebut turun langsung menghampiri keberadaan kucing itu. Selanjutnya kucing langsung dibawa kabur ke arah depan gang rumah tersebut. Namun sampai saat ini korban mengaku belum melaporkan aksi pencurian kucing ini ke pihak kepolisian. Dari penuturan korban juga diketahui bahwa ini bukan kali pertama ia menjadi korban pencurian. Sebab beberapa bulan yang lalu 2 ekor kucing Anggora di rumahnya juga hilang diambil oleh pelaku. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Joviter dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi geng motor di Kota Pematang Siantar membuat geger masyarakat. Pasalnya berdasarkan video CCTV yang beredar, para geng motor tersebut merampas kendaraan di inti kota pada malam hari. Video tersebut terekam oleh kamera CCTV pada Rabu 15 Juni pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, korban yang berjumlah 2 orang menunggangi sepeda motor jenis bebek diapit sejumlah orang dengan 3 sepeda motor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alija yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alija. Ya, selamat sore Tribuners. Perlu saya melaporkan bahwasanya aksi geng motor terjadi di Kota Pematang Siantar itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2022 pekan lalu, di mana para pelaku memanfaatkan kondisi Jalan Merdeka yang biasanya itu ramai, kemudian pelaku memanfaatkannya pada waktu malam hari.
berdasarkan CCTV yang kita peroleh, ada pelaku diperkirakan ada 8 orang, yang mana mereka menggunakan 3 kendaraan. Nah, Kapolres Kabupaten Siantar sendiri, AKBP Fernando SIK menyampaikan saat ini pihaknya memberi atensi khusus terhadap kasus ini. Kemudian pihak Kapolres juga menyampaikan telah menugaskan Satreskrim untuk melakukan penyelidikan. Untuk sementara dari pengakuan korban bahwasanya korban sendiri tidak mengetahui siapa pelaku yang membegalnya. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alija dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Siantar AKBP Fernando SIK. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah. Pak, itu memang di Siantar lokasi geng motor? Lokasinya di Siantar di daerah apa? Saya lupa di rumah makan. Aduh, saya lupa di Jalan Merdeka itu, saya lupa tepatnya. Tapi memang lagi penyelidikan, ya, Pak? Penyelidikan. Itu hal baru itu, Pak. Apa? Dari gambar video yang beredar, tindakannya sepertinya hal baru karena sudah pernah juga. korban Karena anak-anak muda itu tindakan dari korban sendiri belum mengenal siapa pelakunya. Korban sudah melapor ya, Pak? Atensi, korban setahu saya sudah melapor karena Reskrim sudah melakukan tindakan penyelidikan sejak hari kejadian kan hari Rabu ya? Iya, Pak, tanggal 15. Ya, tanggal 15. Ada berapa orang korban yang melapor, Pak? Setahu saya satu. Satu ya, Pak. Ya, makasih. Pejabat ASN di Damkartan berinisial AR 58 tahun yang terjerat kasus narkoba beberapa waktu lalu dijatuhi sanksi hukuman rehabilitasi dan penurunan jabatan. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Bontang, Sudi Prianto saat dikonfirmasi pada Selasa 21 Juni. Selain mendapatkan hukuman rehabilitasi 9 bulan, oknum ASN itu juga disangsi penurunan jabatan dan golongan yang paling terendah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ismail. Ya, baik. Terima kasih rekan Pilda. Selamat sore Tribun. Dapat saya laporkan pejabat ASN di Damkartan atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Bontang berinisial AR ini terseret kasus narkoba. Dia ditangkap pihak kepolisian setelah kedapatan membawa sabu disimpan di dashboard motor pada Rabu 9 Februari lalu. AR yang masih berseragam saat itu ditangkap di jalan. AR tertangkap di jalan saat di Jalan Brigjen Katamso, Bontang Barat, sekira pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ini tersangka pun dijatuhi sanksi hukuman 9 bulan rehabilitasi. Selain rehabilitasi, Kemenpan RB juga menghukum AR dengan pencopotan jabatan dan penurunan golongan terendah. Dari sebelumnya menjabat kepala bidang, ini tersangka turun jabatan ke kasih biasa. Dari penjelasan Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Prianto, sebenarnya oknum ASN yang terjerat kasus narkoba hanya akan mendapat hukuman rehabilitasi dan sanksi non-job sementara. Namun karena AR ini terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya, Kemenpan RB pun menjatuhkan hukuman penurunan golongan karena telah melanggar hukum disiplin kerja ASN. Berbeda dengan dua oknum pejabat ASN lainnya, yakni LS yang merupakan ASN di Sekretariat Daerah dan AMT pejabat sekretaris di Diskop UKMP Bontang. Kedua pejabat ini juga terjerat kasus narkoba, namun hukumannya berbeda karena ini merupakan pertama kali kedua oknum ini terjerat kasus narkoba. Kedua oknum ini hanya non-job sementara dan rehabilitasi. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Salna, 57 tahun, melaporkan suaminya Tasmin yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tasmin dilaporkan seusai diduga melakukan pernikahan siri kepada Rubiana secara diam-diam tanpa izin istri sahnya.
Tasmin kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Konawe karena aksinya itu berdasarkan laporan polisi tertanggal 6 Januari 2022. Bahkan dari hubungan gelap keduanya dikaruniai seorang anak. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Armanto Sepu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arman. Ya, baik rekan Firda, kami laporkan dari Kabupaten Konawe bahwa pada Selasa kemarin Tasmin yang berusia 57 tahun menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pelapor, di mana sebelumnya Tasmin merupakan salah seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe. Ia sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP di Kecamatan Lambuya. Namun setelah kasus ini terungkap, Tasmin kemudian dilakukan sebagai kepala sekolah nonaktif. Dan kami laporkan juga bahwa kronologi terbongkarnya kasus yang menimpa keluarga Tasmin ini, di mana pada Desember tahun 2021 lalu istri sah dari Tasmin ini mendapat informasi dari warga bahwa pasangan dari hubungan gelap suaminya, yakni Rubiana, yang merupakan seorang guru honorer di sekolah yang sama, itu melahirkan. Nah, informasi ini kemudian dicek kebenarannya bahwa benar pada saat melahirkan, pasangan gelap dari Tasmin ini betul melahirkan, dan yang antar pada saat itu adalah Tasmin sendiri. Nah, kemudian sebelum dilaporkan, menurut keterangan dari keluarga korban, bahwa keluarga Salna ini sempat memberikan kesempatan kepada Tasmin untuk memperbaiki hubungan keluarga atau rumah tangganya. Namun seiring berjalan waktu, tidak ada upaya lebih lanjut dari Tasmin sendiri. Kemudian korban, yakni Ibu Salna, melaporkan tindak pidana ini ke Kepolisian Resor Konawe, dan laporan itu tertuang dalam laporan polisi nomor LP_B 07_I 2022 SPKT Polres Konawe _Polda Sultra tertanggal 6 Januari lalu. Bahkan dari hasil wawancara kami bahwa hubungan gelap dari Tasmin dan Rubiana ini telah menghasilkan seorang anak. Kemudian berdasarkan keterangan dari Raimudin yang merupakan keluarga korban, pihaknya menghadirkan sebanyak 3 dari 10 orang saksi pada Selasa kemarin, dan hasil wawancara kami juga dengan jaksa penuntut umum kasus ini bahwa pihaknya mendakwa atau menyangkakan kepada Tasmin dengan 3 pasal sekaligus, yakni nikah tanpa izin dalam pasal 279, kemudian pasal 284 tentang perzinahan, dan pasal 49 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Untuk informasi bahwa saat ini Tasmin sendiri sedang menjalani tahanan kejaksaan di rumah tahanan kelas 2B Unaha. Adapun agenda sidang kemarin dilakukan Pengadilan Negeri Unaha secara tertutup, hanya beberapa saksi dan perwakilan dari keluarga korban yang boleh, dan juga kuasa hukum yang boleh berada di dalam ruangan sidang. Sedangkan terdakwa sendiri menjalani sidang secara online dari rumah tahanan kelas 2B Unaha. Demikian kami laporkan, Firda. Baik, terima kasih rekan Arman dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Raimudin, kerabat korban, dan juga jaksa penuntut umum Zulfadli Ilham. Berikut liputannya untuk Anda. Tasmin, begitu maksudnya, Pak? Iya. Ini kan kami hanya berfokus pada perbuatan dari Pak Tasmin terkait dengan putusan Tasmin, begitu maksudnya, Pak? Iya. Ini kan kami hanya berfokus pada perbuatan dari Pak Tasmin terkait dengan putusan
terkait dengan status ASN Pak Tasmin setelah memperoleh putusan pengadilan itu mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan mungkin. Seperti itu Pak. Karena salinan putusannya pun akan disampaikan juga ke sana, ke inspektorat mungkin, inspektorat kah atau bagaimana? Saya juga jalurnya. Iya. Kalau berdasarkan dugaan pelanggaran hukumnya, terdakwa misalnya mungkin diancam hukuman berapa kalau misalnya terbukti? Kalau ancaman pelanggarannya, kan ini kami menyangkakan Pak Tasmin ini dengan 3 pasal sekaligus Pak. Jadi kasus yang menimpa korban ini seperti yang dilaporkan itu, yaitu yang pertama itu persinahan, setelah itu penelantaran, kemudian nikah tanpa izin. Ini yang dilakukan oleh suaminya sendiri? Yang dilakukan oleh suaminya. Atas nama Tasmin SPD. Beliau betul sebagai ASN sebelumnya? Iya, beliau sebagai ASN, mantan kepala sekolah SMP Negeri 1 Lambuyan. Ini kalau boleh tahu, kapan mulai terbongkarnya ini perbuatan dari terdakwa? Kalau terbongkarnya ini terdakwa semenjak si Rubiana itu melahirkan. Dan setelah melahirkan kami telusuri ke bidan, informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa si Rubiana ini sudah melahirkan diantar oleh Tasmin. Seorang warga Betungan, Kota Bengkulu, Puput Aprilia, 19 tahun, hilang di bawah orang tak dikenal. Orang tua Puput, Tuti dan Wagiman, menceritakan kronologi hilangnya anak mereka Selasa 21 Juni. Menurut Tuti, Puput pada Jumat pagi berpamitan ingin mengambil ijazah di SMK Budi Mulia tak jauh dari rumahnya. Puput berpamitan sekitar pukul 9 pagi dan pergi dengan menggunakan sepeda motor. Namun pada pukul 9:44 waktu Indonesia Barat, Puput mengirimkan pesan ke Tuti yang meminta tolong. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Romi Juniandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore Firda dan juga Tribuners. Memang benar pada saat ini pasangan suami istri asal Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu, Tuti dan Wagiman sedang dikhawatirkan oleh hilangnya anak gadis mereka yang bernama Puput Aprilia yang saat ini masih berumur 19 tahun. Di kamera CCTV diperlihatkan Puput memasuki mobil secara tampaknya seperti sadar, sukarela masuk ke dalam mobil. Namun yang membuat khawatir Tuti dan Wagiman, orang tua Puput ini adalah bahwa pada pukul 9 itu Puput pamit kepada ibunya Tuti hanya untuk mengambil ijazah miliknya di salah satu SMK yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan pada saat berpamitan, Puput juga mengatakan kepada ibunya bahwa pengambilan ijazah ini tidak akan berlangsung lama, hanya sekitar 5 menit. Dan juga Puput berpesan kepada sang ibu bahwa sang ibu jangan memasak dulu karena nanti sepulangnya dari mengambil ijazah ini Puput akan memasak begitu. Dan kemudian benar pada pukul 9:44 WIB datang sebuah WA ke Tuti dari Puput yang berisikan minta tolong. Puput mengatakan bahwa dirinya dibawa oleh seseorang tapi tidak tahu kemana dan seperti apa begitu. Dan hal ini membuat khawatir Tuti dan juga sang ayah Wagiman. Selain kepada Tuti, ibunya, Puput juga ternyata mengirimkan WA atau pesan singkat meminta bantuan kepada teman-teman yang lain. Sementara teman-temannya meminta Puput untuk serlokasi, namun tidak juga diberikan. Nah, sampai saat ini, inilah yang membuat khawatir dari Tuti dan juga Wagiman bahwa putri mereka, Puput Aprilia ini, hilang tanpa kabar, sementara saat bepergian pada hari Jumat 17 Juni 2022 kemarin itu hanya berpamit sebentar untuk mengambil ijazahnya. Untuk diketahui Tribuners bahwa Puput sendiri setahun belakang ini bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, kemudian pulang untuk mengurus urusan pernikahannya, persiapan pernikahannya. Dan juga Puput diantar pulang oleh sang suami pada hari pekan sebelumnya, hari Sabtu pekan sebelumnya, dan sang suami baru pulang pada hari Selasanya, dan hari Jumatnya Puput telah menghilang tanpa kabar hingga pada hari ini. Dan juga Tribuners
Puput ini selama di Pulau Jawa itu selama 1 tahun belakang ini masih berangkatnya itu dengan surat keterangan lulus dari SMK-nya. Jadi kemudian Puput minta izin pada hari Jumat pagi itu untuk sekedar mengambil ijazah dan tidak ada pamit untuk yang lain. Nah, orang tua Puput sendiri sampai saat ini Tuti dan Wagiman merasa khawatir karena tidak ada kabar sama sekali dari putrinya. Mereka juga telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencarian seperti menanyai kerabat-kerabat atau keluarga yang jauh, kemudian bahkan sampai mendatangi orang pintar untuk menemukan lokasi Puput. Namun memang hingga saat ini belum ditemukan. Baik, demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Bengkulu. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Romi dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari ayah Puput, Wagiman. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Dang, sekarang untuk terakhir Dang, ciri-ciri Puput anak Dang ini seperti apa nih Dang? Kalau ciri-cirinya kulit putih bersih, tinggi, agak kurus. Kalau pergi kemarin pakai baju agak hitam garis-garis apa gimana tuh. Pakai tas warna abu-abu corak putih. Tingginya kira-kira setinggi seberapa? Kalau tingginya sekitar 170-an lah. Oh iya, tingginya memang. Iya. Nah, kini Dang mungkin harapan Dang ke pihak kepolisian ataupun ada yang menengok melihat Dang gimana Dang? Kalau keinginan kami ya siapapun yang melihat kabari kami. Jadi kalaupun dari mana saja kan, nah, kami minta kabarnya, hubungi nomor yang udah tertera di situ. Kami butuh informasi dari situ. Itu aja. Kalau untuk pihak kepolisian Dang apa harapannya Dang? Kalau untuk kepolisian sampai sekarang ini kan belum ada kabarnya. Viral video seorang kakek bernama Sunardi, 72 tahun, mengaku digaji uang mainan oleh sang mandor. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Polres Tulang Bawang, Lampung. Belakangan terungkap sang kakek ternyata berbohong. Sebelumnya Sunardi menjadi sorotan karena membelanjakan uang mainan yang diakuinya sebagai gaji setelah bekerja menjadi buruh tebang tebu. Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa berita ini adalah kebohongan semata. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Chandra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Chandra. Halo, rekan Chandra. Rekan Chandra bisa mendengar kami dari studio? Bisa. Ya, silakan rekan Chandra. Terima kasih, selamat sore Tribuners. Sempat membuat heboh jagat maya dunia maya sebuah video yang menunjukkan seorang kakek mengaku hasil jeripayanya sebagai buruh tebang tebu dibayar dengan menggunakan uang mainan oleh mandornya. Dari video yang beredar, dalam postingan yang beredar, sang kakek Sunardi mengaku diberi gaji oleh mandornya sebesar Rp 470.000 dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 2 lembar. Sedangkan pecahan Rp 50.000 sebanyak 5 lembar dari upah kerja sebagai buruh tebang tebu. Namun, dari hasil penyelidikan yang dilakukan unit Tipidum Satreskrim Polres Tulang Bawang, didapatkan fakta bahwa tidak benar uang mainan sebanyak 450.000 tersebut berasal dari uang gajian tebang tebu seperti menurut pengakuan sang kakek dalam video. Kasat Reskrim menjelaskan menurut pengakuan sang kakek saat ditemui dan diinterogasi oleh petugas, uang tersebut ditemukannya saat berada di pinggir jalan. Motif sang kakek tersebut berbohong adalah untuk mendapatkan kembalian dengan uang asli setelah dia membayar dengan menggunakan uang mainan yang ditemukannya di pinggir jalan. Sehingga kejadian diceritakan oleh sang kakek dan sempat viral jagat dunia maya adalah rekayasa menurut keterangan dari petugas Polres Tulang Bawang. Begitu, Beda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Chandra, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di kawasan Desa Cipecang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Aksi kejahatan tersebut terekam kamera CCTV dan kini viral di media sosial. Mengenai aksi perampokan tersebut, pihak kepolisian membenarkan kejadian tersebut. Kapolsek Cilengsi, Kompol Andri Frans mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis 16 Juni pagi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rey. Seorang pria di Mamuju tewas seusai tersambar petir di sebuah rumah di Jalan Patalundru, Mamuju, Sulawesi Barat. Korban yang belum diketahui namanya ini tewas seusai tersambar petir pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Korban merupakan pekerja bangunan, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Mamuju untuk menjalani perawatan medis. Namun tak berlangsung lama, pria tersebut dinyatakan meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdurrahman. Ya, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, ini benar sekali bahwa salah seorang yang bernama Muhammad Agil ini tewas usai tersambar petir pada saat sedang bekerja di sebuah rumah makan Padang di Jalan Patalundru, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di mana kronologis kejadian ini pemuda yang meninggal dunia tersambar petir ini sedang bekerja bersama dengan 4 orang temannya. Ia juga merupakan kuli bangunan yang bekerja di rumah makan Padang. Nah, setelah bekerja pada saat bekerja sekitar pukul 14.00 WITA di atas di lantai 3 milik rumah di rumah makan Padang ini, pada saat itu pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA telah terjadi bunyi petir dan langsung pekerja yang bernama Muhammad ini langsung tersambar dan terlempar sekitar 1 meter dari lokasi kejadian. Sehingga pada saat itu juga pihak pemilik rumah makan ini langsung mengevakuasi korban ke dalam rumah, kemudian membawa lari ke Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju. Namun pada saat tiba di rumah sakit, korban ini tidak berlangsung Muhammad Akil ini tidak berlangsung lama ditangani oleh pihak rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Dan dikabarkan juga korban memiliki istri yang saat ini hamil 4 bulan dan korban juga sudah sudah dipulangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene untuk dikebumikan. Dan hingga saat ini juga pihak rumah makan juga bertanggung jawab terkait dengan biaya rumah sakit ataupun biaya pemakaman itu ditanggung langsung oleh pihak pemilik rumah makan yang juga merupakan tempat bekerja Muhammad Akil ini. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Abdurrahman dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Puluhan anggota polisi Polres Palopo adu kuat makan kapurung. Mereka mengikuti lomba makan kapurung dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT Bayangkara ke-72. Digelar di Mapolres Palopo pada Selasa 21 Juni siang. Masing-masing fungsi satuan dan polsek mengutus perwakilannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Arwin Ahmad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arwin. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi puluhan anggota polisi mengikuti perlombaan makan kapurung. Jadi makan kapurung ini adalah salah satu makanan tradisional dari Sulawesi Selatan. Kalau di Papua namanya papeda, kalau di Kendari ada namanya. Nah, ini dalam rangka rangkaian dari Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-76 berlangsung pada Selasa 21 Juni 2021 siang. Terlihat dari pantauan kami dan Tribuners, begitu keseruan puluhan anggota polisi ini mengikuti lomba makan kapurung ini. Jadi masing-masing dari fungsi satuan, kemudian dari polsek jajaran mengutus satu orang perwakilan dari masing-masing fungsi ini. Jadi peserta begitu antusias, bahkan ada yang sampai naik ke meja, itu begitu serunya perlombaan ini. Kemudian Pak penonton juga sorak ramai. Kapolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman menyampaikan bahwa kegiatan ini sengaja dilaksanakan sebagai upaya untuk memelihara kearifan lokal, karena kapurung merupakan salah satu makanan tradisional lokal dari khas Tanah Luwu, khususnya di Kota Palopo. Selain lomba makan kapurung, rekan Firda, jadi Polres Palopo juga menggelar berbagai sejumlah event dalam memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-76 ini, mulai dari ada fun bike, kemudian ada kejuaraan menembak, juga ada kejuaraan bulu tangkis, ada kejuaraan voli, ada kejuaraan karate, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti vaksinasi COVID-19, kemudian donor darah, dan masih ada beberapa event-event lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Arwin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang narapidana teroris menjadi satu di antara 49 korban tewas dari kebakaran maut di Lapas Kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021 lalu. Narapidana teroris atau napiter tersebut adalah DAP, 25 tahun, yang tewas saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Hal itu dipastikan oleh Yoga Widodo Nugroho, seorang sipir yang menjadi terdakwa atas kebakaran maut tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Firda. Dapat disampaikan langsung dari Kota Tangerang bahwa pada tanggal Selasa 21 Juni 2022 kemarin, 4 terdakwa dari kebakaran Lapas Kelas kembali mengadakan sidang lanjutan yang menjadwalkan tentang kesaksian dari para terdakwa. Sebagai informasi, pada 8 September 2021 kemarin, Lapas Kelas 1 Tangerang tersebut mengalami kebakaran hebat yang terjadi pada tengah malam hingga dini hari sampai menewaskan 49 warga binaan pemasyarakatan alias narapidana. Nah, dalam sidang kemarin yang diadakan itu terdapat 4 terdakwa yang dihadirkan, yakni Yoga selaku anggota atau staf dari sipir lapas tersebut, kemudian Suparto yang selaku penjaga dari blok B2, kemudian ada Rusmanto yang juga sebagai komandan regu dari satuan yang piket pada malam tersebut, lalu ada Panahatan Terbuka yang selaku sebagai
petugas kelistrikan yang menjaga pada malam hari itu juga. Nah, dapat kami sampaikan dari saksian dan fakta yang diungkap oleh salah satu terdakwa yaitu Yoga, mengatakan bahwa dirinya mengikuti kobaran api yang melahap pertama kali di lapas kelas 1 Tangerang tersebut. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 1 dini hari pada 8 September 2021, di mana api pertama kali muncul dari blok C2, di mana dalam blok tersebut ada sekitar 122 narapidana yang sedang menjalankan hukumannya. Nah, dari kesaksiannya, api berasal dari salah satu blok di C2 tersebut, dan dia secara langsung melihat kejadian di mana para napi terbakar hidup-hidup, dan terdapat beberapa narapidana yang ternyata masih terkunci di dalam selnya selama api sedang berkobar. Nah, maka dari itu ia meminta kunci yang ada dipegang oleh anggota regu, yaitu Pak Rusmanto, yang juga menjadi terdakwa, untuk meminta kunci dan membebaskan para narapidana yang saat itu masih terjebak dalam kobaran api. Nah, mengerikannya lagi, saat Rusmanto sedang mengantarkan kunci kepada Yoga ini melihat para narapidana ini mencoba meminta tolong dengan sipir dan hanya melambaikan tangan karena badannya tidak bisa atau terjepit dari sel-sel yang mereka tempati. Nah, saat itu sudah terbuka karena saat pintu ini sangat kecil, hanya berukuran sekitar 180 cm kali 1 meter. Jadi saat narapidana yang berlomba-lomba keluar dari selnya itu saling bertabrakan, berdekatan, sehingga ada satu narapidana yang ada terjatuh, dan akhirnya karena rame dan narapidana yang ada di belakang-belakang si narapidana kejadian pertama ini akhirnya bertumpuk saling jatuh-jatuhan, dan akhirnya si Yoga ini menarik narapidana yang pada saat itu posisinya paling bawah di antara tumpukan tersebut, dan beruntungnya semua berhasil terselamatkan di sel tersebut dan sudah berhasil menyelamatkan nyawanya masing-masing, walau ada beberapa luka bakar yang menempel di badan para narapidana. Kemudian belum selesai dari evakuasi satu sel tersebut, Yoga kembali ke dalam sel dan melihat banyak narapidana terjebak, dan akhirnya api terus membesar dan tidak bisa diselamatkan dan oleh Yoga dan juga tugas damkar yang kala itu datang 1 jam setelah api atau kobaran masih pertama kali muncul. Kemudian saat damkar setempat yang menurunkan saat itu 13 unit damkar berhasil memadamkan api, Yoga beserta petugas damkar berusaha mencari atau mengevakuasi korban-korban yang mungkin saja masih bisa diselamatkan. Dari situlah Yoga bisa mempertugas damkar menemukan satu warga, atau salah satunya satu warga, satu narapidana yang berinisial DAP, yang saat itu merintih meminta tolong dengan suara yang sangat terbata-bata, dan ternyata napi tersebut yang berinisial DAP ini merupakan narapidana teroris atau napiter yang masih berumur 25 tahun tengah menjalani masa hukumannya di lapas kelas 1 Tangerang. Nah, saat ditolong, kondisi badan dari DAP ini, kata Yoga, dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mengerikan karena saat dibopong oleh satu petugas damkar dan dirinya sendiri, yaitu Yoga. DAP ini kulitnya sudah sangat meleleh hingga saat dipegang kulitnya pun mengelupas dan akhirnya meleleh ke dalam mengenai tubuh dari Yoga dan juga petugas damkar itu sendiri. Dan akhirnya DAP ini, yaitu seorang narapidana teroris ini, nyawanya tidak diselamatkan saat petugas damkar dan juga mengantarkan narapidana teroris ini, yaitu DAP, menuju ke rumah sakit. Jadi si DAP ini meninggal dalam keadaan sedang diantarkan ke dalam rumah sakit. Nah, saat ditemukan ternyata DAP ini sedang berada mencoba menyelamatkan dirinya di dalam sebuah bak kamar mandi yang ada di sel tahanannya, karena dia mengaku tidak bisa keluar dan juga mencoba menyelamatkan hidupnya dengan cara lompat ke dalam bak yang ada di dalam selnya, dan kemudian memang berhasil selamat. Namun di titik-titik terakhir DAP ini menghembuskan napas terakhirnya di dalam ambulans saat berjalan ke dalam rumah sakit. Begitu kira-kira yang dapat dilaporkan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jemaah
Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur digugat dengan 4 gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang. 3 kasus diantaranya di PN Tangerang, 1 kasus lainnya di PN Jakarta Selatan. Masing-masing gugatan tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN masing-masing. Yusuf Mansur sendiri dituntut membayar total kerugian hingga lebih dari 98 triliun rupiah. 4 gugatan tersebut terkait kasus ingkar janji atau wan prestasi investasi dana hotel apartemen, investasi batubara, hingga program tabung tanah. Buntut gugatan-gugatan itu, sejumlah orang yang mengaku mengikuti investasi batu bara yang diperkarakan di PN Jakarta Selatan menggeruduk kediaman Yusuf Mansur di Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang pada Senin 20 Juni. Penggerudukan tersebut diketahui dilakukan oleh sebagian dari 250 jemaah dan pengurus Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor, Jawa Barat, yang mengaku mengikuti program investasi batu bara milik Yusuf Mansur. Sementara itu, Pengadilan Negeri Tangerang Kota Tangerang tidak mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat dalam perkara program tabung tanah yang menjerat Ustadz Yusuf Mansur. Untuk diketahui, dalam perkara tersebut Yusuf Mansur merupakan salah satu pihak tergugat. Putusan sidang perdata dibacakan oleh Majelis Hakim PN Tangerang di ruang sidang 2 pada Rabu 22 Juni hari ini. Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak terima. Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat tak terima. Kesimpulan itu dibacakan setelah Majelis Hakim membaca sederetan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan selama ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan akan menyambangi Kiev, Ukraina, dan Moskwa, Rusia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Rabu 22 Juni. Retno mengatakan kunjungan 2 negara tersebut dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Yang menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk upaya kontribusi Presiden Joko Widodo dalam konflik Rusia-Ukraina. Nantinya Jokowi akan terus mendorong adanya upaya perdamaian. Retno mengatakan meski situasinya sulit dengan masalah yang kompleks, sebagai presidensi ke-20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB memilih untuk mencoba berkontribusi. Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Kiev dan Moskwa setelah mewakili Indonesia sebagai negara tamu pada KTT G7 di Jerman pada 26 dan 27 Juni. Retno mengatakan Presiden Jokowi akan menjadi pemimpin pertama Asia yang melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina dalam kondisi semacam ini. Menlu RI tidak memberikan tanggal untuk pertemuan Presiden Jokowi. Namun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, pada Senin 20 Juni mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Putin pada 30 Juli. Sebuah laporan oleh Kantor Berita Negara Rusia TASS maksud kami, pertengahan bulan ini mengumumkan tanggal yang sama untuk kunjungan Jokowi di Rusia, mengutip sumber dari pemerintah Rusia atau Kremlin. Vlog Puan Maharani jelang Rakernas 2 PDI Perjuangan tahun 2002 heboh di media sosial Twitter dan Instagram. Vlog tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram Puan Maharani, tampak menampilkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di dalam video, Puan Maharani terlihat membuat video vlog dengan kamera ponselnya. Saat membuat video tersebut terlihat Presiden Joko Widodo tengah duduk menghadap meja Megawati. Gaya duduk Jokowi ini tampak disoroti oleh warganet. Puan Maharani membuat vlog dengan melatar belakangi Jokowi. Video vlog tersebut berdurasi kurang lebih 23 detik. Di dalam video tersebut, Ketua DPR RI tersebut menjelaskan situasi menjelang Rakernas. Seusai videonya viral, Puan pun angkat bicara. Dikatakan Puan, Megawati, dan Jokowi berbicara mengenai bagaimana kedaulatan pangan itu sangatlah penting. Puan mengatakan selain itu, Jokowi dan Megawati membahas soal lonjakan kasus COVID-19 karena adanya varian baru BA4 dan BA5 Omikron. Selain itu, Puan menyebut keduanya bicara tentang bagaimana pentingnya mengantisipasi krisis dunia terkait antisipasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Pokok pembicaraan keduanya membahas bagaimana bergotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Pagi ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada
Ibu lagi serius sama presiden, yang lainnya ada bendahara, Mas Pram, sama kabin. Viral di media sosial, video yang menampilkan sebuah mobil Avanza hitam terseret kereta api hingga sejauh 1 km lebih. Dalam video tampak kereta api jarak jauh Argo Sindoro, jurusan Semarang Gambir, PP melaju kencang. Dari informasi yang didapat, kecelakaan tersebut terjadi di dekat Stasiun Tambun, Bekasi pada Selasa 21 Juni. Kepala Unit Samapta Polsek Tambun AKP Bambang Farabi mengatakan mobil tersebut terseret sejauh 1 hingga 2 km dari lokasi tabrakan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sang sopir meninggal dunia, sementara penumpang mobil yang merupakan istri dan anak dari sopir berhasil melarikan diri sesaat sebelum mobil tertabrak kereta api. Sementara itu, penjaga pintu perlintasan sebidang di Gang Walet Bambang Suherman, 51 tahun, mengungkapkan detik-detik kecelakaan. Ia mengungkapkan tabrakan tersebut bermula saat mobil Avanza melintas dari arah Jalan Stadion Cikarang, Bekasi. Kemudian datang kereta api Argo Sindoro, jurusan Semarang Gambir PP. Saat kereta semakin dekat, ibu dan anak di dalam mobil langsung menyelamatkan diri keluar dari mobil. Namun sang sopir yang merupakan suami tak langsung menyusul istrinya menyelamatkan diri. Alhasil kereta datang dan benturan tak terhindarkan. Warga sekitar juga sempat meneriaki korban, namun korban tidak sempat menyelamatkan diri. Korban diketahui bernama Rohim Mustadi, 40 tahun, kader aktif Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!